Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku selalu dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang benar, yang akan datang menjemput saudara dan saya yang percaya kepadanya. Amin. Nah, pagi hari ini saudara, saya berada atau kita sama-sama berada di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Ya. Judulnya mengenai penyesatan. Saya baca di dalam ILT saudara. Ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Namun waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dalam pakaian bulu domba, tetapi di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka seutuhnya. Bukankah tidak pernah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari pohon berduri? Jadi setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Demikian pula pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka seutuhnya. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat, dan pada waktu itu aku akan menyatakannya kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Nah, ini pesan Tuhan Yesus, saudara, bagaimana kita menghadapi penyesat. Alkitab berkata bahwa penyesat itu akan ada. Ya. Tapi Yesus telah memperingatkan kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Dari buahnya lah kamu melihat. Ya. Dia memberikan perumpamaan. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Jadi saudaraku, apa yang Yesus sampaikan? Kalau ada datang kepada kita, kalau ada datang kepada saudara, kita harus lihat dari buahnya. Buah-buah yang baik. Buah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa ajaran yang benar dari Tuhan. Kita bisa mulai melihat gambarannya. Firman ya, yang diturunkan kepada bangsa Israel. Bagaimana tentang kasih kepada sesama. Ya. Hukum yang terutama di dalam Bible dari perjanjian lama sampai perjanjian baru saudara adalah hukum kasih. Kasih kepada Elohim dan kasih kepada sesama. Jadi kalau ada orang yang datang kepada saudara, lalu melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Ya, jangankan itu hal-hal yang tidak senonoh saudara. Bagaimana mungkin kita bisa percaya? Apalagi mengajarkan kita tentang sesuatu yang sifatnya apa? Kekerasan saudara. Dari buahnya lah kita melihat semuanya. Karunia bukan menjadi ukuran saudara. Ketika Yesus datang. Tetapi bagaimana kata Alkitab, kita melakukan kehendak Bapa yang di surga. Atau apa? Kehendak Yesus. Apa itu kehendak Yesus saudara? Kita menerima anugerah, kita percaya kepada dia. Kita diselamatkan. Itulah kehendak Yesus dengan iman. Kita telah ditebus. Lalu selanjutnya apa saudara? Ketika kita sudah menerima anugerah, maka kita hidup dalam persekutuan. Kita mulai melakukan firman Tuhan. Jangan mencuri, jangan membu, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Yesus berkata saudara bahwa membu NUH tidak hanya secara fisik, tetapi Yesus berkata, kamu melukai hati sesamamu, itu sudah membu NUH. Jadi ajaran kasih, ajaran Kristus itu sangat luar biasa. Saudara, bagaimana kita tahu seorang penyesat? Dari buahnya.
Buah kalimat sederhananya adalah karakter seseorang, ucapan seseorang, hasil dari seseorang yang dia percayai. Karena itu buah-buah yang baik berasal dari ajaran Tuhan Yesus, dan itulah yang harus kita percayai. Semua pengajaran kita harus pilih, saudara. Kita harus pilah-pilah. Jangan saudara langsung telan menta-menta. Tapi setiap apa yang saya sampaikan, saudara pelajari. Benar enggak? Sesuai enggak kebenaran firman Tuhan? Ya. Karena setiap kita punya pengertian, hikmat. Dan firman ini adalah menjadi kekuatan, dasar iman kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara. Sembari menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Biar firman Tuhan pagi hari ini menguatkan saudara. Menolong kita menjadi tuntunan untuk kita bisa mengetahui ya, siapa itu penyesat. Mari berdoa saudara. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini buat firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu cukup bagi kami. Yang mengajarkan kami, yang menuntun kami. Sehingga kami bisa mengetahui hal-hal yang baik dan benar. Sembari menanti kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan Yesus. Diberkati setiap umat-Mu yang menyaksikan video ini, tayangan ini. Tuhan memberkati mereka. Apapun menjadi pergumulan mereka saat ini. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan bagi setiap hidup mereka. Kami percaya bahwa rencana-Mu tidak pernah gagal bagi kami, bagi hamba-Mu, bagi umat-umat-Mu yang menyaksikan tayangan-tayangan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biar Tuhan yang memimpin kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara share untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain, khususnya saudara seiman. Tuhan memberkati.